alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kira-kira berapa menit materinya? Berapa menit biasanya penyampaian materi? 1 jam. Nggak salah antak 1 jam. Ya nanti anak-anak ya saat cukup ya. Sebenarnya kan aslinya mulai berapa? 3:30 ya. Aku mengenang tamu, saya tak tinggal. Ya gak apa-apa ya. Nanti insya Allah nanti secukupnya saya sampaikan. Kemudian setelah itu nanti monggo kalau ingin bertanya. Ya. Nah kalau iso ya, kalau saya bisa tetap tak jawab lah, nek gak iso ya penake piye ngono ya. Golek-golek dhewe terserah. Ini sesuai dengan apa yang telah kemarin panitia sampaikan ke rumah saya, meskipun enggak langsung ketemu dengan saya, karena saya nuju pas keluar neng dike. Terus kemarin tadi malam ada yang ke rumah saya lagi gak ketemu nah. Emang golekane angel. Itu kemarin disuruh mengupas atau menerangkan tentang apa kitab atau buku namanya Baiti Jannati ya. Baiti Jannati, rumahku surgaku. Ini sebenarnya kemarin ketika saya melihat tema ini atau kitab yang akan dibedah itu mikir, ini kelas aliyah mulai kelas 1 ya, kelas 1 ya atau kelas berapa? 1 2 3 ada 2 3 ada ya. 1 2 3 kudune ki ya kurang pas. Kenapa? Buku atau kitab Baiti Jannati itu menerangkan tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana menjadikan rumah itu ibarat surga bagi yang menempati. Otomatis arahnya ke keluarga, maksudnya gitu. Sementara kalian itu masih dalam taraf belajar, kemana cek siji aliyah, loro aliyah, ya. Nah telus untuk lumayan, ya. Mungkin setelah kelas 3 cara nikah no pantas, ya. Meskipun akan sidang sik no pengadilan agama, iya dah. Kenapa? Karena nikah sekarang itu harus minimal 19 tahun, baik cowok maupun cewek itu harus umur 19 tahun. Jadi kalau kok sampean punya cita-cita setelah MA nikah nggak apa-apa, silahkan. Tapi tetap nanti harus sidang dulu di pengadilan agama. Ya, dianggap pernikahan dini. Ya, dianggap pernikahan dini. Yang laki-laki juga sama ya toh. Jadi kadang aku ya terus mikir ya toh, terus ngutajak nerangno apa ya. Tajak nerangno apa. Ya. Karena menurut saya pribadi, kalian ini masih panjang lah untuk sampai ke situ, itu masih lama. Tapi yang nggak tahu tadi ya toh, nggak tahu, siapa tahu yang putri biasanya sing pantas lulus aliyah, kadang wis enek sing ngenteni. Ya. Iya, Nduk. Enek sing ngenteni, San. Dereng ya. Bantre ya toh. Bantre. Jadi buku Baiti Jannati atau kitab Baiti Jannati itu mulai awal sampai akhir itu kebanyakan menerangkan haknya suami kepada istri, ya, kewajiban seorang istri kepada suami, bagaimana nanti rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang cara istilahnya samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Ini yang ada di dalam kitab Baiti Jannati. Ya. Bagaimana hak-haknya? Kalau kita mengarah ke situ, saya akan lebih nanti ke pertanyaan saja ya, yang lebih mendalam kitab. Ini materinya saya buat acak saja nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih setuju mengarahkan kepada Anda, kepada kalian semua, apa? Satu yang perlu kalian ingat, bahwa sebuah pernikahan jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi kalau ada jodoh wasiat bapak
itu judul film nggone ANTV loh ya. Biyen aslinya judulnya jodoh pengantar jenazah gitu. Terus diganti jodoh wasiat bapak ya. Tapi kalau menurut agama Islam, konsep Islam, jodoh itu di tangan Tuhan, tangan Allah gitu. Bahkan itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahkan jodoh itu di dalam Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah, ini termasuk bukti kekuasaan Allah. Ini termasuk bukti atau ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, menciptakan kalian itu berpasang-pasang, menciptakan manusia berpasang-pasang. Jadi kalau sudah kita yakin seperti itu, kalau kita sudah yakin bahwa jodoh di tangan Tuhan, sebenarnya kita itu kalau masih kecil rasa mikir pacaran, ya. Tenan tora. Masih banyak yang perlu kalian pikirkan yang lebih penting dari sekedar pacaran. Ya. Karena banyak kasus pacaran bertahun-tahun, ya kadang yo mulai MI, SMP atau MTS diterusno, aliyah diterusno, ya. Metu aliyah digondol wong. Ya. Ya. Cara logikane udah maklum. Ya maklumnya piye? Cek cilik gede, wis metu roh wong luwih ganteng timbangane pacare. Ya. Utawa selanang ya tiba metu ya kan dhisik rong metu kan MI cek ning desa, MTS desa, aliyah desa ya tau metu mbah kuliah mbah roh tibake itu akeh sing luwih ayu timbangane pacarku. Ucul. Ya. Ucul ya. Maka dari itu kalian itu gak usah menghabiskan waktu, kalau masih nih ya, menghabiskan waktu untuk berpikir seperti itu ya, gak usah. Sekarang kalian konsentrasinya satu, belajar demi masa depan kalian. Karena bagaimanapun antum syubbanul yaum, kalian semua adalah pemuda-pemuda masa kini. Dilanjutkan warijalul ghad, dan akan menjadi tokoh-tokoh di masa depan ya. Kalau masa mudanya kalian habiskan dengan memikirkan hal-hal yang tidak penting, termasuk urusan doi ya, ya urusan apa nah cara ngono, darling sing reno-reno ya, mau darling gitu ya, piye ayam gitu ya. Nganggur masa depan kalian, nganggur, masa mudanya kalian akan sia-sia. Saya ingat ketika dulu saya masih ngajar, dulu saya itu ngajar di MTS Wali Songo sama Aliyah Wali Songo. Meskipun sekarang saya berhenti sudah sekitar 4 tahun 5 tahun sudah berhenti ya. Jadi saya ngajar itu hampir sekitar 8 tahun, kalau kurang lebih sekitar itu gitu. Di MTS Wali Songo, di Aliyah Wali Songo. Murid saya diantaranya dulu murid pertama itu Pak Fafa, itu murid saya, Fafa Rodiansah ya, Fafa siapa sini, Kafid ya, itu murid-murid saya dulu itu ya. Dulu itu pernah satu kejadian, ada anak sekolah yang bawa HP ya, bawa HP-nya saya rampas. Biasa saya itu mbah terkenal, mbah kereng bogak pokoknya model ngono gitu, HP-nya saya bawa ya. Ternyata di HP itu ada isinya ya meng SMS-an, zaman ke SMS urung nang WA ya, SMS-an ya ngono kuwi karo pacar ya. Ketika HP saya bawa di SMS, kemudian tak balesi, Mas, HP-nya saya sita ya toh, saya gurunya, HP-nya saya sita, tolong gitu. Kalau kamu benar-benar cinta sama si dia, jangan ganggu ya, jangan ganggu, jangan hancurkan masa mudanya. Karena HP-nya saya sita itu di kelas gitu,
Saya ngajar dia tidak memperhatikan saya, tapi sibuk SMS-an karo sampean. Ndak ngono ya toh. Ya. Akhirnya si laki-laki ini yuk untuk selain orang minta tolong dikembalikan gini-gini, nanti orang tuanya, "Duh, ini tanggung jawabnya kamu." Ya. Ini kamu yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau kamu memang benar-benar cinta, tolong hentikan dulu. Dia masih kecil. Itu masih tingkatan MTS ya, anaknya itu. Masih kecil. Masa depannya masih panjang. Dia masih umur menuntut ilmu. Tolong jangan diganggu. Itu kalau kamu memang benar-benar cinta. Tak kono-kono tok. Ya. Setelah berapa hari akhirnya dijukuk ya saya kasihkan. Ya. Jadi maksud saya apa? Maksud saya perkara ini ya tak, nek mbok gatekno terus ya, ini permulaan ya mukadimah, nanti bisa mengganggu konsentrasi kamu. Jelas ya tak. Sama nek wis kadung kena virus kuwi, virus apa jenenge ya tak? Ya tak. Wis sekolah angel konsentrasi. Tenan ya tak. Pemenan yang bengi bar WA-ne ora dibales. Waduh. Wih budal sekolah wis aras-arasen, neng kelas ya kur klenga-klengo, kadal kur meneng lamun. Wih aku kok ora dibales di bengi. Mosok serengen ya toh. Atau sudah berpaling dariku. Apa ya salahku apa duh. Ini efek terkecil saja, Ya toh. Saya yakin seperti itu. Ya. Nek wis kena virus yang model ngono-ngono gitu ya toh. Saya mau kena virus model ngono. Sehingga saya tegaskan bahwa urusan jodoh itu adalah bukti atau ayat atau tanda kekuasaan Allah. Menjadikan kalian berpasang-pasang. Maksudnya apa? Jangan khawatir ya toh. Wis to pokoke nek ditakdirno ya toh, jodohmu iki urip, rabi-rabi. Ya toh. Ngonang jodohnya mati cek cilik. Ya. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Sehingga kalau kamu sudah bisa melepaskan itu, sudah bisa yakin bahwa urusan pasangan, urusan jodoh itu di tangan Tuhan, itu adalah bukti kekuasaan Allah. Tadi ayatnya wa min ayati an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha, tadi kamu sudah yakin dengan Al-Qur'an. Sekarang hadapi apa yang ada di depan mata. Maksud saya, sekarang kamu posisi belajar. Sekarang kamu posisi menuntut ilmu. Itu yang terpenting. Jangan kamu campuri urusan-urusan yang menurut saya itu kurang penting, bahkan sudah ada tanggungan dari Allah. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Mosok cek perangandel gitu. Ya. Saya itu dulu nikah dengan istri saya tanpa ada pacaran sedikit pun. Wah, matoh ya toh. Ya toh. Malah penak ya toh. Penake piye nek ngambeke ya nanti piyen ra kenal serengen ya wis gitu. Ya. Ya, serengen ya wis gitu. Beda kalau suwi pacaran ya toh. Delalah wis dadi bojone, saya yakin banyak kecewanya. Ya. Karena gak enak ceritane, orang berpacaran itu jujur itu gak enak ceritane. Ya toh. Yang sering saya sampaikan kadang ya toh, bengi-bengi ngelilir nguyuh kondone salat tahajud. Ya toh. Ya, tadi bengi-bengi ngelilir kudu nguyuh ya wate takok ya toh. Bangun-bangun salat tahajud dulu ya toh. Has. Bar mangan kondone ya urung mangan. Dah makan belum ya toh. Belum, aku juga belum, aku nungguin kamu. Wah, pret. Lambene ya ta. Ora iso turu, padahal ora iso turu ya, biduke ngantel ya dia. Ya, sing lanang kadang ngopi ya ta ning warung. Ya ta. Terus takoki ya ta. Kamu kok belum tidur sebegini? Iya, aku mikirin kamu, pret. Ngopi marung. Iki kondone yang ngono. Ya, mbok kira aku nang pengalaman gak cah-cah lho ya toh. Cah, ya wis bolo-boloku niki lho ya. Jadi di sini di dalam materi Baiti Jannati itu diterangkan seperti itu. Dalam sebuah pernikahan ingin langgeng ya toh, ingin mencapai kebahagiaan,
Di situ memang ada hak-haknya bagaimana seorang istri kepada suami, bagaimana haknya seorang suami atau kewajiban suami kepada seorang istri. Itu ada. Dan ini kalau benar-benar diterapkan, ya, saya yakin insya Allah ya keluarga itu akan rumah tangga itu sebagaimana dalam judul bisa menjadi baiti jannati tenan. Keluarga-keluarga yang rumah itu di rumah ibarat surga. Gambaran kalian surga itu apa kira-kira? Gambaran kalian surga itu kira-kira apa? Tempat apa cara ngono? Tempat terindah. Tempat apa nah? Tempat kenikmatan ya toh. Darun Naim, biasa kan ya. Terus ada lagi apa? Tempat apa? Tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Apa-apane keturutan, apa ngono ya toh? Mikiran ya toh. Aja nara selanang oleh widodari Pak perawan terus. Walah. Itu bisa diarahkan ke tempat-tempat kenikmatan. Jadi dari sini yang dikatakan baiti jannat itu bagaimana dalam rumah tangga. Nanti ini ya atau bekal kalau kalian nanti berapa tahun lagi menikah ya. Nek payu ya. Lah piye ya ta? Nek payu, lah sapa roh ra payu-payu ya ta. Gitu. Sapa ra payu-payu ya. Jadi nanti bagaimana menciptakan rumah tangga itu ibarat surga. Soalnya kalau tidak sesuai, kadang rumah tangga atau rumah itu bisa sebaliknya, tidak menjadi rumah yang surga, tapi sebaliknya, rumah neraka apa ya. Soalnya apa? Ning omah ra betah, ya ta? Petuk bojone merengut terus, ya. Terus apa nih cara mikir butuhan ya, komot. Bojone ya rewel njaluk apa-apa terus sehingga selanang ya delok stroke kesan ya. Ngono ya ta. Jadi di dalam kitab Baiti Jannati ini diterangkan diantaranya atau Baiti Jannati ya diterangkan termasuk Rasulullah ya itu pernah berpesan ya bahwa sebaik-baik kamu, yang artinya itu menurut saya sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan keluarganya. Rasulullah mengatakan dan saya itu orang yang baik dengan keluargaku. Itu katanya Rasulullah ya. Khairukum li ahli ya ahli dari Kanjeng Nabi. Dan itu disebutkan dalam kitab ini ya. Sebaik-baik seseorang ya sebaik dari kamu sekalian adalah yang bisa memberikan kebaikan atau yang baik kepada keluarganya ya. Dan ini sebenarnya diatur di dalam Islam. Dalam Al-Quran pun mengatur masalah keluarga. Ada istilah wa'ashiruhunna. Dalam Al-Quran ada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu wanita itu dengan baik, bil ma'ruf dengan baik ya. Ada perintah-perintah seperti itu ada di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah banyak sekali yang menerangkan tentang bagaimana membina rumah tangga, hubungan suami istri itu dijaga. Di antaranya adalah haknya seorang laki-laki pada perempuan itu memberikan makan, memberikan nafkah itu ya, rumah. Jadi apa yang dia makan kalau bisa istrinya itu ikut. Ora kok sing lanang mangane enak, sing wedok terima tempe, tahu, sambal mentah gitu. Sambal terasi apa namanya? Rempeyek. Ada rempeyek atos monisan gitu. Ya. Sing lanang mangane ning gone restoran enak-enak. Ini termasuk enggak pas. Jadi apa yang dia makan laki-laki ini sebisa mungkin kalau bisa diseimbangkan. Yang perempuan juga seperti itu. Masalah pakaian juga, yaitu masalah pakaian. Sing pantes lah, yaitu sing pantes. Ora kok selanang necis ya. Ya rambutnya yang ngelimit, baju masuk, sepatonan, sing wedok ngedower kabeh. Saumpama gitu. Itu juga kurang pas. Dalam Islam diatur itu yang sesuai, sing pantas. Begitu juga rumah ya ta, kayak inggon.
juga harus yang pantas. Tapi meskipun seperti itu, pihak perempuan itu juga melihat kadar kemampuan dari seorang laki-laki. Ora kok terus perkara baroh iki Mas wajib gak imangan aku omahku ngono terus nuntut terus sing lanang klengah klengo ya bingung gitu njaluke sing reno Mas sampai riyo Mas ning Shopee klambi apik-apik Mas ya ya sandal Mas dhuwur-dhuwur apik-apik jinjit ya ta udunge njuk reno sing lanang ketok nganggur utawa penghasilane cilik gak kalek klengo ya ta ora dawa umure iki ya. Jadi sesuai kemampuan. Didelok lah nek bojone kok ketoke penghasilan juga pada akeh ya ora patek duwe-duwe cukup kelambi 50.000 ya ta. Sementing pantes ya. Jajane ya golek sementing pantes mangane ya biasa-biasa wae ya. Wong penghasilan sing lanang saiki lah kon jeluk mangan sate terus mentira tombok mbah tombok ya ngombene njaluk aku Mas banyu galon serik gorokanku lak karepot ya banyu isi ulang gorokane jarene serik njaluke aku asli ya. sesuai kemampuan ya. Itu yang diajarkan perempuan ya haknya perempuan di antara kewajiban perempuan ketika di rumah bersama suaminya itu harus menyenangkan ya sebagaimana hanya Rasulullah yang sering katakan bahwa ciri-ciri mar'atus sholihah perempuan yang baik sholihah itu adalah ketika dipandang oleh laki-laki dia dipandang oleh suaminya dia itu menjadikan suaminya bahagia senang ora kok neng omah merengut tapi perkara blonjone kurang utawa kok neng omah betutut ya kaya lara untu ya. Jadi ketika dipandang dia menjadikan suaminya bahagia. Iso ndadekno ku lho wong lanang sing mergawe sak awan wis sumpek ngono ya to mulai ndelok bojone nang ayu masyaallah ada bidadari di rumahku wah bidadari cinta ya ya bidadari cintaku ngono kala ya hingga di surganya Allah ku ingin bersamamu ya terusan engkau tulang rusukku lho ya ta ya oh ora apal aku ya apal mbah ya ta ya jadi usahakan seorang perempuan ketika di rumah menjadi bidadari bagi suaminya ya kenapa karena tadi termasuk ciri wanita sholihah perempuan sholihah adalah ketika dilihat dia menjadikan suaminya bahagia ketika ditinggal katakanlah ditinggal pergi ditinggal bepergian dia bisa menjaga kehormatan dirinya juga bisa menjaga keluarganya dan harta bendanya itu adalah ciri dari diantara ciri-ciri mar'atus sholihah ojo kok nek bojone metu ya mergawe aduh macak ya ra prameno ya ta wes kesempatan iki kanggo model ngene-ngene iki ya ta model kucing-kucing garung niki bahaya iki ya ta wah iki Jamal iki ya terus SMS koncone WA koncone enek Jamal anyaran ora Jamal ta janda Malaysia ya. Jandane ora tenan perkara ditinggal mereka. Jadi ketika ditinggal oleh suaminya dia bisa menjaga kehormatan dirinya dia bisa menjaga ya hartanya rumahnya ya bahkan ada cerita zaman Rasulullah dan itu diterangkan juga disebutkan dalam kitab Baiti Jannati atau Kutulijen ini ada seorang perempuan itu gak jauh sebenarnya rumahnya itu susun lah terus ini rumah susun tingkat ya yang perempuan menang saya jadi rumahnya susun tingkat si perempuan ini dengan suaminya berada di lantai 2 ayahnya berada di lantai bawah
Ini tadi susun gitu. Suaminya akan pergi, entah bekerja atau apa, pokoknya akan pergi. Dia pesan kepada istrinya, istriku, wahai pujaanku, wahai bidadari cintaku. Nek nyeluk sing ngono bapen mesra. Ya tiru Rasulullah. Rasulullah itu kalau memanggil istrinya mesra. Siti Aisyah dipanggil apa? Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Gitu. Kemerah-merahan pipinya. Memang Aisyah itu adalah terkenal merah delima pipinya, gitu. Jadi mendur-mendur, wes awakmu kalah, bah, gitu. Rasa nganggo apa ngarane? Ya Rasulullah itu wes masuk istri tercinta, gitu. Nah, Aisyah nih ya, istri tercintanya Rasulullah jadi itu. Ini manggil ya Humairah. Memanggil Siti Khadijah. Orang kok jah penenti jah gak. Larah enggak ya? Mau tahu kot penenti kot gak. Ya. Beliau memanggilnya apa? Ummul Mukminin. Gitu. Ummul Mukminin. Ya. Ibunya orang-orang yang beriman. Dan ini bisa kita maklumi saja Siti Khadijah itu selain istri pertamanya Rasulullah, istri tercintanya Rasulullah, beliau adalah orang perempuan yang pertama kali masuk Islam. Nah, ini cocok kalau panggil Ummul Mukminin. Jadi sebenarnya ngono ya, le ya, nanti bojo nek nyeluk ngono, yang tapi ya ta. Yang apa Mas bayang bahwa ya ta, mbok lempuyang ya. Yes, pokoknya celuk sing tenanan. Ya coba celuk ton celuk jenenge ki kaya sarung, bojone nang celuk ton kopi ton. Wah, kaya ning warung ya. Nah, nang kadang ya kon mesrah kondi gitu. Nek model gaya nyeluk wis ngono kon mesrah kondi. Bagaimana mungkin rumah tangga bisa menjadi sebuah ibarat surga kondi, nyeluk wis ra gedhe gitu. Alah. Apa mana nang bojone kok lemu nang nyeluk brot apa nanti brot. Aduh. Ya, manggilnya itu sudah pengaruh. Jadi ini sahabat itu pernah suatu ketika tadi saya lanjutkan ceritanya, ya. Ini menceritakan taatnya istri kepada suami. Jadi hanya di atas sama di bawah. Ketika suaminya mau pergi, dia hanya pesan, istriku, pujaan hatiku, selama akang pergi. Wah, akang celukane, akang gitu. Selama kanda pergi, kaya film pendekar malahan, ya. Selama kakanda pergi, tolong jangan pernah keluar dari rumah, jangan turun dari sini. Tapi saya yakin pada waktu itu tetap jadi cukupi belanjane ya toh. Ora kok kon ra oleh metu tapi ora mbok kaya apa-apa kaliren bojone ya toh. Jadi ketika saya pergi, ketika kakanda pergi ya toh, untuk sebuah urusan ini tolong Dinda di rumah saja. Ya. Dinda ya toh. Bunda ya toh, Bunda ya toh. Di rumah saja, jangan keluar. Ya. Ternyata betul ketika suaminya keluar, si perempuan ini memegang penuh dengan pesan suaminya. Bahkan ketika bapaknya yang berada di bawah ini sedang sakit, ada yang ke atas ngandani ya toh, mbah jenenge sapa Sri, mbah sapa Sri, ya. Lengkapnya sapa Serigala ya. Sri bapakmu loro, contohnya sama mau Sri ya toh. Sri bapakmu loro. Ya, kuwi kan jawabnya piye? Maaf, sebelum suami saya datang saya nggak berani keluar rumah karena pesannya seperti itu. Kembali lagi si ini utusan kembali, Sri bapakmu sekarat sakaratul maut. Iki jenenge ora Sri mbok sapa aku ya ora ora. Enggak disebutno ya toh. Pokoknya seperti itu. Kandhani, maaf saya tidak bisa keluar sebelum suami saya datang. Sebelum kakandaku kembali gitu, saya tidak akan keluar dari kamar ini atau dari rumah ini, maaf. Sampai pada akhirnya bapaknya ini meninggal. Ketika bapaknya meninggal, ya Rasulullah datang, Rasulullah menyampaikan apa? Sahabat yang di situ menyampaikan kepada Rasulullah, si bapak yang meninggal ini punya anak perempuan yang dia ini nggak mau turun, nggak menjenguk ayahnya ketika sakit, bahkan meninggal karena memegang teguh janji suaminya, pesan suaminya bahwa dia dilarang keluar, nggak boleh keluar sebelum suaminya datang. Ternyata Rasulullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sampaikan kepada si perempuan itu ya, bahwa sekarang ayahnya ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah
dan mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah karena memiliki seorang anak, seorang putri yang taat kepada suaminya. Amin Allahumma. Ndak. Kuwi kaya ngono bayangno. Saiki ndelok potongan merang-arah. Ketoke saiki ya. Tenan kok ya to. Wong kadang iso wong saiki ku bojone goleki katok kok ora roh bojone mbok ilang nendi kok. Ya to. Enek wong mara takok ya. Sapa carane jenenge? Sapa jenenge ya to? Ya. Ya takok ya to ndano kok enek wong terus takok ya to. Lek bojone mau nendi? Mbah ilang nendi ora roh parake. Iya. No, piye to? Kalau sesuai Islam harusnya seorang perempuan ketika mau keluar itu izin dengan suaminya. Ya. Bojoku kuwi anggere metu mesti kondo. Ya. Dadi ngaku nek kondo nek takoki wong kan genah. Ya, Mas kula badhe ten peken. Wah. Nggih aku ya ngono. Ya kondo ya to. Wong biyen tak rabi ku ya ora duwe ya ora iso sepeda motoran, ora iso HP-nan gitu. Jadi saya tuh menikah kur modal roh foto gitu. Bocah rong roh. Bahkan orang tua saya itu tahu istrinya itu pas waktu akad nikah. Jadi teko bocah cek mondok gitu. Wis pokoke piye wis pokoke sing wedok ngono ya ta. Ya. Ya. Cek mondok ya ta cek mondok wis padha dile ditentukan cek mondok sampai akad nikah kurang 1 minggu paling. Ya, itu baru pulang terus baru acara akad nikah. Dan sampai tonggo-tonggo takok, "Jere rabi bojone endi?" Tak delikno tak simpen kaya ngono. Ya. Tak simpen sik ora tak dohno wong-wong. Jadi yang ngerti-ngerti pas wayahe. Ah, iki cara kaya mah kaya jaman dik biyen ngono ya to. Nah saiki ora ya to, urung-urung wis gawa tok endi-endi kok nggih. Jadi termasuk itu. Termasuk adalah seorang perempuan itu harus bisa taat ya, tunduk kepada suaminya. Tapi dengan catatan taatnya di sini adalah suaminya tidak memerintahkan kepada perkara yang maksiat kepada Allah. Soalnya ada dawuh yang mengatakan la ta'atan li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat, kata nurut kepada makhluk kalau itu urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama yang diperintahkan suami itu adalah hal yang baik diikuti. Jajal bayangno, saumpama nang kaya ngono kuwi ya. Ya. Tapi si laki-laki ini juga harus tanggung jawab betul gitu. Harus benar-benar bisa menjadi seorang laki-laki yang qawwamuna linnisa, bertanggung jawab dengan istri. Ya, ora kok niate dolanan utawa piye ya kudu sing tenanan. Ya. Ngono lah ya. Sebenarnya niat rabi sing tenanan. Ya. Wes pengen torong. Pengen cilik gitu. Ya. Sok ben ae ya toh. Ya. Tapi paling gak kamu punya bekal sekarang. Ya. Tenanan, wani qabil tu nikah, ya wani rekoso, wani bandani. Ya toh. Yang wani qabil tu nikah, saya terima nikahnya, ya. Paenah to sapa ngono jenenge pacarem ya toh. Gitu. To sandiem to sapa wis. Ya. Kamu harus berani bertanggung jawab. Karena itu nanti sudah jadi tanggung jawab kamu. Jadi tanggung jawab kamu. Dan si istri juga seperti itu. Dia harus taat kepada suaminya. Tadi dengan catatan selama perintahnya itu tidak mengajak untuk maksiat kepada Allah. Lah nek perintahe kowe dadi bojoku ojo sampai salat. Lah wi ora perlu bukno gitu. Iki perintahe ngongkon maksiat ngene Gusti Allah. Ada lagi diterangkan di sini, gitu. Diterangkan dalam kitab di sini, ya. Haknya, ya. Seorang perempuan, ya, ya, selain ya harus taat kepada suaminya, ya toh. Itu juga cara ngono piye ya toh. Siap wis wong lho, siap semuanya. Ngeladeni apane kudu siap. Jujur model ngono kuwi ya toh. Ya. Tapi di sini juga diterangkan bahkan ketika suaminya
sama di situ ya dah. Kok agak fasik, tapi dia tidak memerintahkan kepada yang maksiat pada Allah, dia tetap harus taat kepada suaminya. Itu seorang istri. Ya, itu seorang istri. Di dalam kitab ini juga disebutkan hadisnya Rasulullah yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada sebuah permasalahan-permasalahan yang ini yang membutuhkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Di antaranya di sini disebutkan bahwa apabila ya seorang laki-laki itu bisa sabar dengan istrinya yang kurang baik, istilahnya itu dilalah duwe bojo ki kok cerewet mbah biyen itu. Ya muni kaya radio bujat. Ya, gerak-gerak muni terus itu. Biasanya kan ngono lah ya. Muni wae ta. Kok si laki-laki ini bisa sabar, suami ini bisa sabar menghadapi istrinya seperti ini, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayub ketika dicoba oleh Allah dengan penyakit seluruh tubuhnya. Zaman tahu kan sejarah Nabi Ayub? Penyakitan koyok budekan sampai seperti itu, dia sabar sehingga pahalanya besar. Sebaliknya ya, ketika si istri delalah kok bojone iki gak pate apik, delalah bojone fasik, delalah bojone kuwi cara ngono senggeladra, dan dia bisa sabar menghadapi suaminya ini, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Siti Asiyah garwane atau istrinya Firaun. Ya. Firaun. Kenal Firaun? Kenal ya? Kenal meneng di? Nggih, menang bam. Nggih sopor menang bam gitu. Jadi Firaun ini dalam sejarah istrinya itu solehah, sangat solehah, namanya Siti Asiyah itu ya, solehah. Ya. Bahkan dijanjikan oleh Allah, dia itu bisa sabar ya, bisa sabar menghadapi Firaun. Firaun itu ora trimo ngantor, dia ngaku pangeran ya, ngaku pangeran. Tapi istrinya itu solehah, walau solehah pol, yu ayu ya solehah. Firaun itu gak butuh, cara kok pengen seneng ambil Asiyah itu gak butuh larang apa carane kelon sik gak sah, merek masih tok iku wis seneng atine perkara ayu ya. Ini ya aduh jajan kumus jadi Siti Asiyah itu ayu. Jadi Fir'aun itu hanya ya Yesus jadi yang Fir'aun itu keterangan kok diceritakan, ada yang ceritakan Fir'aun itu apa cara wong saiki, cara kitab saiki no impoten itu ya. Cara mano ora iso ngadeg. Turu kan. Tapi dia bisa cara seneng karo nan perkara masih tok. Iya toh? Ya diwasi tok ngono. Sepal saking ayune dadi jejer tok wis ayem. Padha me awakmu saiki ya toh. Jejer tok wis wah lah atine ayem ora kaprah. Petok kancane esuk diceritakno. Aku dek ngibar jejer bocahe. Allah jejer tok mbah. Ya. Engko jejer tok kok ya. Ora jejer tok ya lagi dibalesi tok esuk wis wajahe berseri-seri. Ya terus kodok kancane. Lah kok wajem kok berseri-seri tenan. Dik bengi WA aku dibales, aku WA-an sampai jam 2 bengi. Lagi WA-an tok. Firaun seperti itu dulu dengan Siti Asiyah. Jadi katanya Rasulullah dalam sebuah hadis itu, seorang laki-laki bisa sabar dengan akhlak buruknya istri, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayub ketika dicoba oleh Allah dengan penyakit selama bertahun-tahun itu. Sebaliknya ketika sang istri bisa sabar dengan kelakuan jeleknya seorang suami, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala sabarnya Siti Asiyah ya dengan kelakuan Raja Fir'aun ya. Wakah sini dalam kitab-kitab sini wakah gitu. Makanya aku ya bingung, tak terang nopo aslinya bingung. Nah, tapi yang jelas sebenarnya dalam hubungan rumah tangga itu cara diplekno kitab, kalau di sokok plek kitab tenan itu aslinya ya penak tenan sampomo lho ya sampomo. Tapi kebanyakan kalau di desa wi diplekno tenanan ya angel ya. Wong saiki harusnya kalau dalam kitab itu orang perempuan itu yang menafkahi itu kan laki-laki. Nah ini bisa kadang delok sing wedok sing mergawe pola ra karo-karoan. Tandur, matun, dalung, ya.
reno-reno. Sing lanang kadang jedil-jedil. Mbek jigrang gitu. Ya. Ambek ngeslot. Iya, selot milik kakek tua lho gitu. Ya. Nih gitu. Ya soalnya mungkin ya karena yang laki nggak tahu bahwa kalau kita menikah, hanya itu tanggung jawab kita. Bahkan Rasulullah itu menganggap sodakoh, ya, menganggap setiap apa yang kita berikan kepada istri kita, meskipun itu hanya sesuap nasi yang dimakan oleh istri kita, itu dihitung sodakoh kalau itu adalah seorang suami yang bekerja untuk kebutuhan istrinya. Ya, bahkan ada dosa yang tidak Allah ampuni kecuali dengan apa? Dengan susah memikirkan blonjone bojone sesuk. Gitu. Itu ada dalam hadis. Jadi ada dalam hadis diterangkan Rasulullah itu bahwa ada dosa itu yang hanya bisa diampuni oleh Allah, dosa seorang laki-laki itu karena dia itu mikir sesuk aku kira-kira cara ngono bojoku tak kai blonjo tak golek teko ndi. Aku kira-kira mergawe apa, sesuk piye. Karena dia susah memikirkan itu, akhirnya Allah mengampuni dosa. Wah, lah kaya ngono le sebenarnya eling-eling le ya. Ayo ta. Wis wani rabi to, Rom? Sing ndi? Wih, gawedi wih. Ngono gedhi wong etok wih. Yo, payu ya kira-kira cah model ngono kuwi. Payu ya. Ya saya ya neng sing gelem ya cara ngono. Nek model ngono-ngono iki angger payu nang rabi wae. Saorone sing wedok sadar. Guyon. Aku neng gojol iki kanca-kancaku biasa neng ngono, angger dhewe pacar nang rabi wae, cepet nang rabi. Kenapa bukan rabi? Saorone bakal bojone sadar. Sadar kok sadar nek ning jowo jek akeh wong ganteng sak liyane kowe gitu. Ya iku yo ning ngono. Ya mungkin bisa kita teruskan dengan tanya jawab, silakan enggak apa-apa. Ini sudah waktunya 16.43. Monggo kita buka sesi pertanyaan. Nanti maksudnya gini, ini nggak mungkin kan saya sampaikan semuanya, jadi hanya prinsip-prinsip saja. Mungkin itu tadi ya saya sampaikan. Mungkin untuk permasalahan yang lain nanti kita bisa saya sampaikan lewat jawaban saya dari pertanyaan kamu, gitu ya. Silakan. Dilanjutkan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Junaidi. Terserah, silahkan. Ya. Ayo. Ya sing mbok pikir nopo bisa. Pak, piye carane oleh bojo ya to? Ya oleh pacar, oleh bojo ya coba cari ya to. Oh tak orangi melet. Ya. Pengen roh ora? Melet ingin ya, anggere latem mbok tokno lak melet. Silakan, nggak apa-apa. Di sini ya itu ada ya. Jadi ada pertanyaan dari teman kalian, bagaimana kalau ya punya istri, punya suami kerja di jauh, ndelalah gak tahu menafkahi.
Ya, gak tahu menafkahi. Piye, golek sampingan masa ngono. Masa? Itu kalau dalam kalau dalam aturan agama, ya kalau dalam aturan agama itu sebenarnya itu nggak boleh ya meninggalkan istri 4 bulan, ya. Ya, itu kalau dalam, itu dulu ada cerita zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu Sayyidina Umar itu adalah Khulafaur Rasyidin yang ke berapa? Kedua. Abu Bakar, Umar. Umar itu adalah khalifah yang paling sukses dalam hal penaklukan, ya. Paling sukses dalam hal penaklukan perluasan agama wilayah itu Sayyidina Umar, ya. Beliau itu pemberani, beliau itu cerdas. Bahkan yang membuat kalender Hijriyah pertama kali adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang menaklukkan Baitul Maqdis pertama kali atau Palestina. Kalau zaman dulu kan Yahudi yang menguasai Baitul Maqdis, itu dianggap karena di sana ada tembok ratapan itu milik orang Yahudi, itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan banyak sekali, ya. Banyak sekali pokoknya perluasan itu Sayyidina Umar. Kamu lihat sejarahnya, filmnya di TV itu setiap Ramadan mesti ditayangkan, ya Sayyidina Umar. Memang beliaunya seperti itu. Ya, itu pernah karena beliau termasuk seperti itu mengutus tentaranya itu sampai berbulan-bulan nggak pulang untuk memperluas kekuasaan tadi, wilayah tadi. Istilahnya cara bahasa keren, ekspansi, ya. Ekspansi keluar, ya, untuk memperluas daerah. Nah, ternyata di sini sampai berbulan-bulan ada seorang perempuan, Sayyidina Umar ini terkenal khalifah yang ketika malam itu sering keluyuran melihat keadaan rakyatnya. Makanya anak sengarani Abu Hafsin, bapak Elowo. Nek bengi ngeluyur, bapak Elowo. Kaya lowo nangger bengi turu. Ya. Jadi angger bengi glitter. Nah, di situ beliaunya itu mendengar rintihan seorang perempuan yang ditinggal suaminya. Rintihan perempuan yang ditinggal suaminya. Bahkan di situ ada syairnya, cara artinya no, wahai malam yang gelap gulita. Ngono ya cara artinya no. Syair itu berat puisi lah, ngeremeng dewe. Wahai malam yang dingin, ya, berselimutkan cahaya rembulan. Wah. Ya. Aku rindu kepada dirinya. Pokoknya dia itu cara nus meluapkan kangennya nanggone bojone. Aku rindu kepada dirimu wahai sang kekasih, wahai suamiku. Wis ngono pokoknya. Wis pokoknya ngono dekne ya ta. Dan mengatakan kalau bukan karena aku memegang agama, kalau bukan karena aku taat dengan agamaku, mungkin aku akan mempersilahkan seorang laki-laki yang lain untuk masuk ke dalam rumahku. Sampai seperti itu. Ini luapan rasa kerinduan dia kepada suaminya yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk ekspansi ke luar negeri tadi. Akhirnya mendengar seperti itu, Sayyidina Umar itu kok kaya ngene ya. Dia tanya kepada yang lain, bojone wong wedok ki nang ndi? Delalah dijawab oleh orang itu, suaminya itu adalah prajurit, ya, termasuk prajurit utusanmu yang kau kirimkan ke luar negeri itu untuk ekspansi itu. Akhirnya Sayyidina Umar kemudian datang ke rumah putrinya Sayyidina Hafsah, Siti Hafsah. Itu putri Sayyidina Umar yang dinikah oleh Kanjeng Nabi, Siti Hafsah. Ya. Siti Hafsah, aku adalah bapakmu. Engkau adalah istri Rasulullah. Aku bertanya, kira-kira wong wedok ditinggal wong lanang iku kuat berangulan cara ngempet. Ya Hafsah bingung gak jawab. Tapi dijawab isin aku ngono ya ta. Ya, meneng ae. Dijawab ya, penjawab piye ta? Dipertegas lagi karo Sayyidina Umar. Hafsah, aku adalah ayahmu dan engkau adalah istri Rasulullah. Tolong dijawab. Ya, kemudian beliau hanya mengisyaratkan saja dengan 4. Ya. Maksudnya apa? Wis kira-kira asline 4 wulan. Gitu. Asline. Cara wong wedok ngempet kangen asline kur 4 wulan. Ya. Bar kuwi wis wales kangene ya ta. Bahaya wing kemalahan ya. Ya. Kalau ada kejadian seperti itu sama ya ta, dengan
dengan karena adanya masalah ekonomi sehingga menuntut suaminya untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja menghidupi ekonominya atau memperbaiki keadaan ekonominya, ya harusnya ya eling dikirimi. Kalau nggak sampai dikirimi kabari gak jelas sama ya, kok sampai 2 tahun katakanlah itu tidak memberikan nafkah sama sekali. Bahkan kalau di dalam buku nikah itu sebutkan selama 4 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dan dia menandatangani sekut ta'liq itu, saumpama kok si perempuan ini mau mengajukan fasah itu sudah diperbolehkan, ya. Tapi luwih HP-nah yo dinteni wong diembian budal iki yo goro-goro golekno dhuwit kowe. Gitu. Gitu. Tapi saumpama lah ya, saumpama. Ya yo sabar dulu lho, kaya Jiremeng lho, sabar sik ya toh. Ya. Sapa roh ning kono jane ji angel. Ya dinteni sik, sabar ya. Ya, sabar menanti, sabar menunggu. Ya, sabar menunggu. Itu naik kepeksa. Makanya dalam sebuah hadis sebaik-baik rizki itu hanya sebenarnya rizki yang dekat, yang di negaranya sendiri. Jadi sekiranya kok mergawe, ya mergawe, ora iso mulai medina seminggu mulai, perang dina mulai ngeces, ya ngeces ya. Hah? Walah dan takok berengtean ya ta. Batu HP ra dicas ngedrop ya ta. Ya. Jadi ya tetap harusnya sebaik-baik rizki adalah rizki yang berada di daerahmu asli. Tapi kalau kok kepeksa sama sampean sampean kok kepeksa ndelalah mergawe metu perkara pengen golek gede, pengen golek duwe ombo, silakan, tapi manglah ya eleng-eleng lah neng omahku ninggal anak bojo ya dikirimi. Tapi kalau hukumnya tadi kok sampai gak eleng belas, gak tahu ngirimi belas, di situ ada dalam buku nikah ada sekut ta'liqnya itu ada 4 bulan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali. Sampomo kok si istri itu menggugat cerai selain cara wong desa pasar itu sudah diperbolehkan. Terus bahkan sampai bertahun-tahun sama itu. Tapi luwe HP-ne sabar sik didongakno, sabar dienteni ya ta. Sapa roh wong sabar iku akhirnya subur ya. Subur ya. Nek subur ijo engko panganane wedhus. Kayak gaya ta. Jadi jawabannya seperti itu ya. Ya, kalau dalam hukum bisa saumpama ya ta. Tapi luwe apik ya dinteni didongakno sabar. Mungkin ada yang lain? Silakan enggak apa-apa. Kejadian seperti itu kan umum di masyarakat kadang ya, umum di masyarakat. Akhirnya sing wedok ya melok mergawe, sing wedok ya golek-golek bingung karepe ya, sing lanang lali. Ya, itu nanti dalam janji taklek, sekut takleknya di buku nikah itu sudah ada. Ya. Mungkin yang lain monggo, silakan. Ya. Ya. Menikah apa? Nikah tahlil. Itu tahlil itu ya ta. Tahlil itu karena ditulis pakai bahasa Indonesia ya. Itu tahlil itu sebenarnya ta. Kalau dalam bahasa Arab itu tahlil. Ya, tahlil itu nikah hanya untuk menghalalkan sang istri saja itu ya. Jadi katakanlah kamu menikah, kemudian istri kamu talak bain. Talak bain itu tolak sampai 3 kali atau enggak perlu 3 kali tapi hanya sekali kamu mengatakan, tapi kamu sudah mengatakan kamu saya talak 3, itu berarti istrimu sudah kamu talak 3 kali atau talak bain. Atau tidak seperti itu prakteknya, seumpama istri kamu pegat, dik tak pegat ya, pas wayahe serengen kowe langsung kondo wis dik timbangane serengen sampean tak pegat, otomatis jatuh talak. Nah kok ndelalah wi sebelum idahnya selesai, idah itu kan ya masa tunggu itu idah ya ta. Kalau cerai itu kan idahnya ada salah satu kuruk 3 kali sucian. Kalau idahnya orang yang ditinggal mati ada 4 bulan 10 hari lah itu idah. Sebelum idahnya selesai kok di hatinya itu emane-mane cah bojoku ben aku nek godak tenanan, aduh tak godak sampai tok kene. Biyen yo ayu kok saiki elek goro-goro tak rusak dhewe. Ya sampama. Ya, ondok getone sebelum idahnya selesai dia mengatakan, "Dik, sampean tak rujuk rojak tuki." Jadi istrinya lagi dalam masa idah. Lah kok ndelalah serengen terus dik timbangane serengen tak pegat gitu. Jatuh talaknya lagi. Lah kok balik nah getun nah ya Allah. Ya, gitu. Saumpama ini ya ta. Getun yo eleng pas wayahe runtung-runtung, eleng pas turu bareng timpa-timpan. Eleng pas pegel dipijuti. Akhirnya terus sebelum idahnya selesai dibaleni nah. Dik,
tak rujuk, rojak tuki 2. Ya, kemudian setelah dia bar dirujuk geger nah ditalak nah 3, ini berarti sudah talak bain, talak 3. Sudah nggak bisa dirujuk, nggak bisa dirujuk, bahkan sama kok getun pengen ngerabineh ora oleh. Ya, oleh dirabineh dengan catatan si perempuan ini sudah dinikah oleh orang lain dan ditolak. Itu namanya nikah tahlil. Ya, nikah tahlil. Ya, itu kalau niatnya hanya menghalalkan nggak boleh itu ya toh. Sama kok aku getun karo bojoku ya toh sing kok ayune ra kaprambiyen mendur-mendur tak pegat talabain terus akhirnya aku ngongkon tak bayari. Sampean tak bayari bojoku rabi bareng kok pegat ben aku iso ngrabineh. Itu nggak boleh itu ya toh. Itu dilaknat nanti ya toh. Ya niatnya ya kudu sing tenanan, sing tulus ya toh. Dan benar-benar bukan dimanipulasi seperti itu ya. Itu namanya nikah tahlil. Ya. Mungkin yang lain? Ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya hadisnya idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi babil jannah. Jadi ada yang mengatakan ya Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya seorang perempuan apabila sholat 5 waktu dikerjakan ya dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia mampu menjaga kehormatannya, menjaga farjinya ya ada tambahan dan dia taat dengan suaminya, ada jaminan dari Allah udkhulil jannata min ayyi ababil jannati syi'ti, silahkan mau masuk surga dari pintu manapun silahkan, lewat cendelo ya oleh, lewat lawang guri ya oleh, lewat ini lawang swarga kan jadi akeh ya yang pengen lewat dia oleh. Itu ketika seorang perempuan sudah menjalankan sholatnya waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya dan ada taat nurut dengan suaminya. Tapi dalam keluarga itu butuh sebuah pengertian ya, eling, butuh sebuah pengertian ya. Kadang makanya tadi saya katakan nek praktek plek di kitab dan bisa itu saya yakin akan terwujud sebuah keluarga dan sakinah mawaddah warahmah, saya yakin ya. Tapi biasanya prakteknya itu kadang tidak seperti itu, tidak seperti di kitab. Tapi kalau tidak seperti itu yang paling penting itu kadang sebuah pengertian dari kedua belah pihak itu penting ya. Saya dengarkan dulu ya. Ada cerita Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar lagi ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Saya itu paling ya suka kadang sejarah-sejarah cerita-cerita itu. Ada yang mengatakan beliaunya itu takut dengan istrinya. Kalau menurut saya sih enggak ya. Sayyidina Umar itu terkenal singa padang pasir ya. Kita tahu ketika beliau sudah masuk Islam, mau hijrah. Kalau yang lain orang Islam itu hijrah secara sembunyi-sembunyi dalam sejarah. Sembunyi-sembunyi delik, bengi-bengi melaku neng Madinah untuk hijrah ke Madinah. Sayyidina Umar itu enggak ada takut-takutnya. Dia awan-awan laren ngene Ka'bah sik, wong kafir Quraisy kok diparani, dikandani. Wong kafir Quraisy Mekah sing pengen bojone dadi rondo, sing pengen anake dadi yatim, Sayyidina Umar bin Khattab akan hijrah ke Madinah. Silahkan hadang di bawah bukit ini. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dah ngono kok jere wedi karo bojo kan ya wah. Pencemaran nama baik iki enggak ya. Makanya saya itu kurang percaya dengan cerita itu kalau dikatakan beliau takut dengan istrinya. Tapi juga ada salahnya ketika ada yang mengatakan seperti itu. Mungkin karena ceritanya kurang pas. Itu karena gini, ada cerita seseorang ini ketika beliau jadi khalifah, ada seseorang ini yang akan sowan kepada Sayyidina Umar, akan melaporkan bahwa istrinya itu berbuat jelek, istilahnya pokoknya kelakuannya bojone wedok itu elek, boh cerewet, boh nuntutan, boh nganunan, pokoknya elek.
Ya. Si laki-laki ini akan melaporkan kejelekan istrinya kepada Sayyidina Umar. Ketika sampai pintu delalah orang ini melihat Sayyidina Umar diomeng-omeng karo bojone. Gitu loh ya. Jadi Sayyidina Umar wi bojone sudah serangan ngomel. Sayyidina Umar meneng dintani kok meneng tak dirungokno. Orang ini kembali lagi. Ya Sayyidina Umar tahu neng tamu diparani. Bapak ada apa? Apa sowan aku kok pematur gak sido? Orang ini jawab ternyata gini Khalifah, saya itu akan melaporkan kejelekan sifat istri saya. Tapi setelah sampai sini ternyata nasib kita sama. Kemana ngono ya toh? Ya, ternyata nasib kita sama. Aku neng omah HP lapor gur-gur sering diomeng bojoku, lah teko kene jenengan ya diomeng karo bojonem. Ternyata nasib kita sama. Wah, sak takdir. Ya. Sayyidina Umar jawabnya gimana? Beliau mengatakan, sadarlah wahai saudaraku se-Islam bahwa istrimu itu adalah orang yang merawat anakmu. Istrimu adalah orang yang mencuci bajumu. Istrimu adalah orang yang memasakkan, menyediakan makanan untukmu dan anak-anakmu. Istrimu adalah yang merawat anakmu. Terus disampaikan kebaikan-kebaikan istrinya. Guri-guri ditambah oleh Sayyidina Umar, ketahuilah jangan sampai hanya satu kejelekan saja, hanya sedikit kejelekan saja engkau menjadikan semua kebaikan-kebaikan istrimu itu hilang di matamu. Jangan sampai engkau menganggap hanya karena kesalahan yang kecil saja istrimu menjadi wanita yang jelek. Hanya karena kok ngomeng tok, hanya karena cerewet tok, mbok anggap bojomu iku bojo sing elek, padahal dene wis masakno kowe ngumbahno ngerawat anak-anakmu. Ini saya katakan sebuah pengertian dari seorang suami. Paham ya? Nah, ngono sebenarnya sampai nek nikah kudu ngono, harus ada pengertian. Ketok bojone rasa-rasa mbah-mbah, sing lanang sing umbah. Ketok bojone kok pegel, piringe rusak, sampan sing kora. Ketok bojone malas masak, masakku malas masak, santai Dek, warung jek akeh sing buka, tak tukokno. Ngono. Tenan kowe ya ta? Kowe nek gak ngandel Milda kena mbok takoki Mil. Ngerti anakku kan ya? Milda. Mil, ayamnya nek omah sering korah-korah atau gak? Ya, hampir setiap hari biasa cuci piring. Kadang nek bojoku aras-arasen mbah, aku sing mbah biasa. Nah wis maklum mbah, ya. Bareng aduh saya. Ya. Oh ya, jam 5 luwih ya. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin bisa kita sambung terserah kapan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, insya Allah, dan semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Yang jelas pokoknya pesan saya, sekarang kalian masih kecil. Saya nggak masih kecil itu karena memang masa-masanya kalian itu sekarang masih menuntut ilmu. Jadi istilah Sayyidina Ali, akbil ala sanik, hadapi apa yang ada di depan mata. Ya. Karena apa? Karena menurut Marcus Aurelius, ini kenal tora? Marcus Aurelius itu adalah raja Romawi yang terkenal bijak. Ya, beliau itu mengatakan waktu itu hanya ada 3. Waktu itu hanya 3. Ada masa lalu dan itu hanyalah sejarah yang tidak akan mungkin bisa kembali. Eleng ya, waktu itu ada 3. Masa lalu dan itu sudah menjadi sejarah, tidak akan bisa kembali, tidak akan bisa terulang. Nek film bisa memutar waktu, walah bidui ya, cepat kayak gitu, memutar waktu pada akhirnya ya tetap ora iso ngenekno sapa sing wedok jenenge gitu. Jadi enggak ada. Yang kedua, masa depan, dan itu adalah mimpi. Dan itu adalah mimpi. Mimpi itu ada kalanya bisa terjadi, ada kalanya tidak. Jelas masa depan itu hanyalah mimpi dan harapan saja. Yang ketiga, waktu adalah waktu yang sekarang. Dan inilah hidupmu, dan ini adalah waktumu yang sekarang ya ini. Sekarang kamu pelajar. Waktunya apa di situ?
Setiap waktu itu menuntut sebuah pekerjaan. Kamu sekarang pelajar, belajar. Kamu sekarang santri, ngaji, sinau, belajar. Ya, karena nanti kalau sudah lewat tidak akan terulang, sudah menjadi sebuah sejarah. Dan masa depan atau mimpi bisa kamu raih ketika kamu masa sekarang ini sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi harusnya kamu sekarang ya akbil ala sa'nik, hadapi apa yang ada di depan mata, ojo mikir sok mben, ojo mikir sok sekarang sebaik-baiknya, karena waktumu sebenarnya adalah yang sekarang kamu hadapi, sekarang kamu kerjakan. Ingat ya, masa lalu, masa depan dan masa sekarang. Mas ya, itu mungkin pesan saya yang terakhir. Itu kata mutiara dari Marcus Aurelius, seorang raja Romawi yang bijak ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada